Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah lereng yang membentang di kaki Gunung Merapi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Surodadi. Desa ini bukan sembarang desa. Keheningannya di malam hari seolah berbisik tentang rahasia yang enggan diungkapkan. Di setiap sudutnya terdapat cerita-cerita tua yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang makhluk-makhluk halus, pesugihan, dan kutukan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Malam di Desa Surodadi berbeda dari malam di tempat lain. Angin yang bertiup membawa aroma belerang tipis, mengingatkan pada betapa dekatnya mereka dengan kawah Gunung Merapi. Suara burung hantu yang kadang terdengar seperti tawa makhluk tak kasat mata membuat penduduk desa terbiasa menutup pintu lebih awal. Tidak ada lampu jalan yang menerangi lorong-lorong sempit. Hanya cahaya bulan dan bintang yang menyorot kabut tipis, memberikan suasana magis yang seolah menyatu dengan cerita mistis di sana. Jangan lewat hutan itu kalau malam, nah. Itu tempat jin suka bercengkerama. Ujar seorang ibu tua pada anaknya yang baru pulang dari ladang. Kalimat seperti itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Sesuatu yang diterima tanpa banyak pertanyaan. Di tengah desa berdirilah rumah besar milik Pak Rahman. Rumah itu mencolok di antara rumah-rumah kayu sederhana milik penduduk lainnya. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang kokoh, dan gentengnya bersinar seperti baru setiap waktu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Pak Rahman, yang dulu hanya seorang petani biasa, bisa membangun rumah sebesar itu dalam waktu singkat. Rezeki orang siapa yang tahu, kata Pak Darto, tetangga sebelahnya, saat suatu hari ditanya tentang kekayaan Pak Rahman. Namun di balik senyumnya, ada desas-desus yang beredar di antara penduduk. Sebagian orang percaya bahwa kekayaan Pak Rahman bukan datang dari kerja keras semata. Mereka berbisik bahwa dia telah melakukan sesuatu di Gunung Merapi, sesuatu yang melibatkan kekuatan gaib. Pak Rahman sendiri tidak pernah mengomentari rumor itu. Pria berusia 50 tahun dengan wajah tegas dan mata tajam ini hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Setiap pagi, ia terlihat berjalan ke sawahnya yang luas dengan senyum tipis. Tapi jika diperhatikan lebih saksama, ada sesuatu di balik senyum itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ia menyimpan beban yang tak terlihat. Kekayaan Pak Rahman mulai menarik perhatian orang luar desa. Banyak yang datang untuk bertanya bagaimana ia bisa sukses, tapi jawaban yang diberikan selalu sama. Kerja keras dan doa, katanya singkat, tanpa ada yang berani mendesaknya lebih jauh. Namun, penduduk desa tahu lebih baik. Mereka menyadari bahwa kekayaan mendadak Pak Rahman bertepatan dengan malam-malam tertentu ketika ia tidak terlihat di rumah. Beberapa penduduk bahkan mengaku melihatnya berjalan menuju arah hutan, membawa sesajen kecil yang ia sembunyikan di bawah kain. Kekayaan itu ada harganya, bisik seorang warga tua, sambil memandang rumah besar itu dari jauh. Ketika malam semakin larut, suara jangkrik yang monoton mulai terganggu oleh desaan angin yang aneh. Seorang anak kecil dari desa itu mengaku pernah melihat bayangan besar berdiri di samping rumah Pak Rahman. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap ke arah desa dengan mata merah menyala. Penduduk lain menganggap itu halusinasi, tapi cerita seperti ini hanya menambah teka-teki tentang kehidupan Pak Rahman. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, membanjiri desa dengan cahaya pucat. Dari jauh, Gunung Merapi berdiri kokoh, memancarkan aura mistis yang membuat orang merasa kecil. Di rumahnya yang megah, Pak Rahman berdiri di depan jendela, menatap ke arah gunung dengan tatapan kosong. Ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa desas-desus tentang dirinya tidak sepenuhnya salah. Ada rahasia yang disimpan rapat-rapat, rahasia yang mulai membuatnya gelisah setiap malam. "Ayah, kenapa belum tidur?" Suara anak bungsunya, Rini, mengejutkan Pak Rahman. Ia menoleh, memaksakan senyum. Tidak apa-apa, nak. Ayah hanya sedang memikirkan sesuatu." Rini memandang ayahnya dengan ragu, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, sejak kekayaan mendatangi keluarganya, ada jarak yang semakin terasa antara mereka. Pak Rahman menghela napas panjang setelah Rini pergi. Kekayaan yang ia miliki sekarang memang membawa kemudahan, tapi juga rasa takut yang tak pernah hilang. Setiap kali ia mendengar suara-suara dari arah hutan, ia tahu bahwa kesepakatan yang pernah ia buat masih berlaku. Dan semakin lama, ia merasa kesepakatan itu mulai menuntut lebih banyak dari dirinya. Surodadi tetap sunyi malam itu, tapi bagi Pak Rahman, keheningan itu adalah pengingat bahwa tidak semua yang terlihat tenang benar-benar damai. Di tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, sesuatu sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menuntut haknya. Rahasia kekayaan Pak Rahman adalah misteri yang menunggu untuk terungkap, tidak hanya bagi penduduk desa, tapi juga untuk dirinya sendiri.
Sesuatu yang ia pikir sudah ia kendalikan mulai menunjukkan tanda-tanda sebaliknya. Dan ketika hari-hari berlalu, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa kekayaan yang ia nikmati datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pak Rahman tidak selalu menjadi pria yang berdiri di balik megahnya rumah batu bata merah itu. Jauh sebelum kekayaannya yang sekarang, ia hanyalah seorang petani biasa, sama seperti kebanyakan penduduk desa Surodadi. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan, bergantung sepenuhnya pada hasil panen dari sawah kecil yang ia miliki. Bersama istrinya, Bu Siti, dan dua anaknya, Rini dan Andi, Pak Rahman menjalani hari-hari yang penuh perjuangan. Namun, tahun-tahun terakhir sebelum perubahan besar itu datang, kehidupan Pak Rahman mulai terasa semakin berat. Sawah yang ia garap sejak muda tak lagi menghasilkan panen yang memadai. Hama menyerang, tanah mulai kehilangan kesuburannya, dan cuaca yang tak menentu membuat apa yang ia tabur jarang tumbuh sesuai harapan. "Mas, ini cuma dapat segini?" Bu Siti memandang tumpukan padi kecil yang baru saja dipanen Pak Rahman. Suaranya tidak bermaksud menyalahkan, tapi nada cemas itu sulit disembunyikan. Pak Rahman menghela napas panjang. "Iya, Dik, aku sudah mencoba semuanya, tapi ya beginilah hasilnya." Ia duduk di balai bambu di depan rumah, memandangi sawah yang kini lebih mirip ladang rumput liar. "Apa yang akan kita makan bulan depan, Mas? Uang untuk bayar utang di koperasi juga belum ada." Bu Siti menunduk, menahan air mata. "Tenang, Dik, aku akan cari cara," ujar Pak Rahman, meski dalam hatinya ia sendiri tidak yakin apa yang bisa ia lakukan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tekanan hidup mulai terasa menghimpit, bukan hanya secara finansial, tetapi juga emosional. Andi, anak sulungnya, yang baru saja masuk sekolah menengah atas, terpaksa sering bolos karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah tepat waktu. Sementara Rini, yang masih duduk di bangku SD, hanya bisa memandang teman-temannya yang membawa bekal mewah saat istirahat, sementara ia hanya membawa nasi dengan garam. "Bu, kapan kita bisa beli telur lagi? Aku bosan makan nasi sama garam terus," keluh Rini suatu malam. Bu Siti terdiam. Pak Rahman, yang mendengar percakapan itu dari kamar sebelah, merasakan dadanya sesak. Ia ingin marah pada dirinya sendiri, tetapi ia tidak tahu harus marah kepada siapa. Malam-malam Pak Rahman mulai diisi dengan lamunan panjang. Ia sering duduk di depan rumah, memandang gelapnya lereng Gunung Merapi, berharap entah bagaimana nasibnya berubah. Kadang-kadang, ia mendengar cerita dari penduduk desa lain tentang orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya setelah berjalan ke arah yang berbeda. Frasa yang sering digunakan untuk merujuk pada pesugihan. "Aku ini orang bodoh kalau percaya begituan," batinnya. Meski dalam hati kecilnya ia tidak bisa mengabaikan godaan itu sepenuhnya. Suatu sore, ketika Pak Rahman sedang membersihkan peralatan bertaninya yang sudah mulai berkarat, seorang teman lamanya, Pak Darto, datang berkunjung. Pak Darto adalah pria yang terkenal santai, tetapi belakangan kehidupannya terlihat jauh lebih makmur dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. "Rahman, sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol," sapanya sambil duduk di balai-balai depan rumah. "Darto, iya, lama sekali. Apa kabar? Kayaknya hidupmu makin enak saja sekarang," jawab Pak Rahman setengah bercanda. Pak Darto tertawa kecil. "Rezeki orang beda-beda, mah. Kadang kalau jalannya buntu, kita harus cari jalan lain. Tapi ya semua ada risikonya." "Apa maksudmu?" tanya Pak Rahman, sedikit bingung. Pak Darto tersenyum samar. "Ah, kau pasti tahu maksudku. Kau kan orang pintar." Pak Rahman terdiam. Ia tahu arah pembicaraan itu, tetapi ia tidak ingin terlihat terlalu tertarik. "Aku bukan orang yang main-main sama begituan, Darto. Aku masih takut sama Tuhan." "Takut itu wajar, tapi lihatlah anak-anakmu. Mereka butuh masa depan, Rahman. Dan kau tahu, di dunia ini, tidak semua rezeki datang dari jalan lurus. Kadang kita harus berbelok sedikit," kata Pak Darto sambil memandang sawah yang gersang di depan rumah Pak Rahman. Percakapan itu meninggalkan bekas yang mendalam di pikiran Pak Rahman. Kata-kata Pak Darto terus terngiang-ngiang, terutama ketika ia melihat keluarganya yang semakin menderita. Ia mulai mempertanyakan apakah jalan yang ia tempuh selama ini memang benar-benar jalan terbaik. Pada suatu malam, saat ia duduk sendiri di depan rumah, suara angin membawa bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya meremang. "Jika kau ingin, kau tahu kemana harus pergi." Suara itu terdengar samar, seperti datang dari arah Gunung Merapi. Pak Rahman menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Namun, dalam hati, ia tahu suara itu hanya mempertegas apa yang telah lama ia pikirkan. "Aku harus melakukan sesuatu, apa saja," pikirnya. Hari-hari berikutnya, Pak Rahman mulai bertanya-tanya lebih jauh tentang pesugihan. Ia mendengar cerita dari penduduk desa yang lain, meski mereka jarang membicarakannya secara langsung.
Gunung Merapi, kata mereka, adalah salah satu tempat paling sakral untuk mencari jalan pintas. Tetapi, setiap cerita selalu diakhiri dengan peringatan keras. Kekayaan itu tidak pernah gratis, akan ada yang harus kau bayar. Pak Rahman mencoba mengabaikan cerita-cerita itu, tetapi keadaan hidupnya terus memburuk. Hatinya semakin berat setiap kali ia melihat Andi duduk diam di sudut rumah, menghindari teman-temannya karena malu tidak punya seragam baru. Bu Siti pun semakin sering sakit-sakitan, mungkin karena kelelahan memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku ini kepala keluarga. Kalau aku tidak bisa memberikan hidup yang layak untuk mereka, apa gunanya aku? Gumam Pak Rahman pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, keputusan itu diambil pada suatu malam yang sunyi. Dengan hati yang penuh keraguan, Pak Rahman melangkah menuju hutan kecil di dekat desanya, membawa sesajen sederhana berupa bunga dan dupa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan, tetapi tekadnya lebih besar daripada rasa takutnya. Di balik keheningan malam itu, Pak Rahman tidak menyadari bahwa ia baru saja memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya untuk selamanya. Malam itu, langit di atas desa Surodadi begitu gelap. Tidak ada bintang yang terlihat, hanya bulan sabit yang memancarkan sinar pucat. Pak Rahman berdiri di depan rumahnya, memegang seikat bunga melati dan dupa yang ia beli dari pasar tadi pagi. Langkahnya berat, seperti ada beban yang menggantung di kakinya. Namun, pikirannya sudah bulat. Jika ini satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan, maka ia harus melakukannya. Sebelum berangkat, ia sempat memandang istrinya yang tertidur lelap di dalam rumah. Wajah Bu Siti yang letih dan anak-anaknya yang tidur beralaskan tikar tipis membuat hatinya terasa pedih. Maafkan aku, Dik. Aku hanya ingin kita semua hidup lebih baik. Gumamnya pelan sebelum melangkah pergi. Pak Rahman berjalan menembus hutan kecil di pinggir desa, mengikuti arahan dari Pak Darto yang ia temui lagi beberapa hari sebelumnya. Kalau kau serius, datanglah ke tempat itu, Man. Tapi ingat, jangan pernah ragu saat sudah sampai di sana, kata Pak Darto. Matanya memancarkan keseriusan yang membuat Pak Rahman tidak berani bertanya lebih lanjut. Di tangan Pak Rahman, sebuah obor menyala, menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah gelapnya hutan. Suara binatang malam mengiringi langkahnya, namun ia mencoba untuk tidak peduli. Udara semakin dingin, dan jalan setapak yang ia lalui semakin menanjak. Sesekali, ia merasa ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengahnya, ada sebuah batu besar yang terlihat berbeda dari yang lain. Batu itu hitam pekat, dengan permukaan yang licin seperti kaca. Pak Rahman tahu inilah tempat yang dimaksud oleh Pak Darto. Letakkan sesajennya di atas batu itu, bakar dupa, dan berdoalah, kata Pak Darto dalam petunjuknya. Dengan tangan gemetar, Pak Rahman mengikuti arahan itu. Bau dupa yang terbakar segera menyebar, menyatu dengan aroma tanah basah dan dedaunan. Apa yang kau inginkan dari tempat ini? Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Pak Rahman tersentak, hampir menjatuhkan obor yang ia pegang. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berjubah hitam berdiri di sana. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan gelap meski obor di tangan Pak Rahman menyala terang. Siapa Anda? Tanya Pak Rahman, suaranya bergetar. Aku hanyalah penjaga. Jika kau datang ke sini, berarti kau tahu apa yang kau cari. Jangan buang waktuku, jawab pria itu dingin. Pak Rahman menelan ludah. Ia menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya ingin keluar dari kemiskinan. Saya ingin anak-anak saya punya masa depan yang lebih baik. Pria itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti bergema di seluruh hutan. Semua orang datang ke sini dengan permintaan yang sama. Tapi apakah kau sudah siap membayar harganya? Harga? Apa maksud Anda? Kekayaan tidak pernah datang tanpa pengorbanan, Rahman. Jawab pria itu tegas, menyebut namanya seolah sudah mengenalnya sejak lama. Apapun yang kau terima, kau harus siap memberikan sesuatu sebagai gantinya. Pak Rahman merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Ia sudah mendengar cerita-cerita serupa, tetapi mendengarnya langsung seperti ini membuatnya lebih nyata dan menakutkan. Apa yang harus saya korbankan? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pria itu mendekat, menatap langsung ke matanya. Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui sekarang. Kau hanya perlu tahu bahwa apapun yang kau dapatkan akan ada konsekuensinya. Jika kau setuju, maka lakukan ritual ini hingga selesai. Pak Rahman terdiam. Di satu sisi, ia ingin membatalkan semuanya, tetapi bayangan keluarganya yang kelaparan terus menghantuinya. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, saya setuju. Pria berjubah hitam itu memberikan arahan pada Pak Rahman untuk melakukan ritual terakhir.
Ia diminta untuk mengucapkan sebuah mantra yang terdengar asing, seolah dalam bahasa kuno. Saat Pak Rahman mengucapkan kata-kata itu, angin di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Udara menjadi begitu hening, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Batu hitam di depannya mulai bersinar samar, mengeluarkan cahaya merah yang semakin terang. Pak Rahman merasa tubuhnya seperti ditarik ke arah batu itu, tetapi ia tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, suara berat yang entah dari mana asalnya mulai terdengar. Kau telah berjanji, kekayaan akan menjadi milikmu. Tetapi ingat Rahman, ada batas yang tidak boleh kau langgar. Jika kau melanggar, maka kau akan menerima akibatnya. Suara itu menghilang bersamaan dengan cahaya merah yang tiba-tiba padam. Pak Rahman jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Pria berjubah hitam itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah aroma dupa yang mulai memudar. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Pak Rahman tidak ingat bagaimana ia bisa sampai kembali ke rumahnya. Ketika ia bangun keesokan paginya, semuanya terlihat normal, seolah tidak ada yang terjadi malam sebelumnya. Namun, beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Hasil panennya, yang selama ini selalu buruk, tiba-tiba melimpah ruah. Bahkan sawah yang ia biarkan begitu saja karena dianggap tidak subur, menghasilkan padi yang lebih banyak daripada biasanya. Orang-orang mulai menawarkan harga tinggi untuk hasil panennya, tanpa ia harus bersusah payah menjualnya. Mas, lihat ini. Aku baru saja menemukan perhiasan lama di bawah rumah. Sepertinya ini emas. Seru Bu Siti suatu pagi, menunjukkan kalung emas yang ia temukan saat membersihkan lantai. Pak Rahman hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Semua ini adalah bagian dari kesepakatan yang ia buat malam itu. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang terus mengganjal di hatinya. Suara berat dari ritual malam itu terus terngiang di telinganya. Ada batas yang tidak boleh kau langgar. Tapi batas seperti apa? Pak Rahman tidak tahu dan ia tidak berani bertanya. Yang ia tahu, hidupnya mulai berubah. Kekayaan yang ia impikan kini ada di depan mata. Tapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perubahan ini datang dengan harga yang belum ia pahami sepenuhnya. Setelah malam ritual itu, kehidupan Pak Rahman berubah drastis. Kekayaan datang seperti hujan lebat di tengah musim kemarau. Sawah yang dulu gersang kini subur luar biasa. Panen melimpah ruah, bahkan lebih banyak dari yang ia bayangkan. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan ini. Tak hanya sawahnya, ayam dan kambing peliharaannya pun bertambah banyak, seolah-olah berlipat ganda tanpa ia sadari. Aku tak pernah melihat panen sebagus ini, Mas. Alhamdulillah, kata Bu Siti dengan senyum lebar, memandangi tumpukan karung padi yang menggunung di sudut rumah. Pak Rahman hanya mengangguk, berusaha tersenyum meski hatinya diliputi rasa gelisah. Ia tahu kekayaan ini bukan hasil kerja keras semata. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Namun ia memutuskan untuk menikmati apa yang ada dan menjaga rahasia ritual malam itu dari keluarganya. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahman mulai membangun rumah baru. Rumah lamanya yang kecil dari anyaman bambu diganti dengan bangunan megah dari batu bata merah. Bu Siti dan anak-anaknya tampak bahagia. Mereka tidak pernah menyangka akan bisa tinggal di rumah sebagus itu. Andi, bantu bapakmu memindahkan karung ini ke gudang baru, ya? Kata Bu Siti kepada anak sulung mereka. Iya, Bu. Wah, sekarang kita punya gudang yang besar. Keren banget, jawab Andi dengan antusias. Pak Rahman memandang anaknya dengan senyum tipis. Kebahagiaan keluarganya adalah tujuan utamanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia merasakan beban yang tak bisa ia bagikan pada siapapun. Selain membangun rumah, Pak Rahman juga mulai membeli barang-barang yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Motor baru, perhiasan untuk Bu Siti, bahkan pakaian mahal untuk anak-anaknya. Kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Namun, semakin besar kekayaan yang ia miliki, semakin banyak juga bisikan dari warga desa. Rahman itu dapat rezeki dari mana ya? Panennya kok bisa sehebat itu? Bisik salah satu tetangga di pasar. Ah, siapa tahu dia dapat warisan, tapi aneh juga, ya? Kayak mendadak begitu, jawab yang lain. Gosip tentang kekayaan mendadak Pak Rahman mulai menyebar. Sebagian warga merasa iri, sebagian lagi merasa curiga. Beberapa bahkan mulai menghindari keluarganya karena takut terkena dampak dari sesuatu yang mereka yakini berbau mistis. Mas, apa yang orang-orang bilang di pasar itu benar? Katanya kita kaya karena pesugihan? Tanya Bu Siti suatu malam, suaranya bergetar. Pak Rahman terdiam. Mereka hanya iri, Dik. Jangan dengarkan gosip. Semua ini hasil kerja keras kita, jawabnya sambil menghindari tatapan istrinya. Namun, meski Bu Siti mencoba mempercayai suaminya, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia memilih untuk diam, tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan. Seiring waktu, kekayaan Pak Rahman terus bertambah. Namun, tanda-tanda aneh mulai muncul di rumah mereka. Setiap malam saat semua sudah tidur,
Pak Rahman sering mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Saat ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Kadang, ia merasa ada bayangan yang mengintip dari jendela, tapi ketika ia mendekat, bayangan itu hilang. "Mas, tadi malam aku mimpi aneh," kata Bu Siti suatu pagi. "Mimpi apa?" tanya Pak Rahman, mencoba terdengar santai. "Aku melihat seorang pria tua berjubah hitam berdiri di depan rumah kita. Dia tidak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan yang menyeramkan." Pak Rahman terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud Bu Siti, meski ia tidak berani mengakuinya. Keganjilan tidak hanya terjadi di rumah mereka, tetapi juga pada anggota keluarganya. Andi, yang sebelumnya ceria dan penuh semangat, mulai menjadi pendiam. Ia sering terlihat termenung, memandang kosong ke arah sawah. Rini pun mulai sering menangis tanpa alasan yang jelas. "Bu, tadi malam ada yang bisik-bisik di telinga Rini," kata anak bungsu mereka dengan suara lirih. "Ah, mungkin kamu mimpi, nak," jawab Bu Siti, meski wajahnya pucat. Pak Rahman mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia merasa darahnya membeku. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Di tengah semua itu, Pak Rahman berusaha menjaga penampilannya di depan warga desa. Ia tetap menghadiri acara-acara desa, membantu tetangga yang membutuhkan, dan bahkan menyumbang untuk pembangunan masjid. Namun, tatapan warga terhadapnya tetap penuh kecurigaan. "Rahman, kau ini baik sekali, tapi orang-orang bilang macam-macam tentangmu. Kau tahu kan?" kata Pak Lurah suatu hari. Pak Rahman hanya tertawa kecil. "Ah, Pak Lurah, orang-orang memang suka bicara, biarkan saja." Namun, semakin ia mencoba mengabaikan gosip, semakin berat beban yang ia rasakan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan ini tidak sepenuhnya nyata. Ada sesuatu yang mengintai, menunggu waktu untuk menagih apa yang telah ia janjikan. Hidup Pak Rahman seperti berada di dua dunia. Di satu sisi, ia menikmati kekayaan dan kenyamanan yang selama ini ia impikan. Namun, di sisi lain, ia terus dihantui oleh perasaan bersalah dan ketakutan. Ia tidak tahu kapan batas yang disebutkan pria berjubah hitam itu akan tercapai, tetapi ia merasakan bahwa waktunya semakin dekat. Kehidupan baru ini, meski penuh dengan kemewahan, tidak bisa mengusir bayangan gelap yang terus mengikuti mereka. Pak Rahman mulai menyadari bahwa apa yang ia pikir sebagai anugerah mungkin adalah awal dari sebuah kutukan. Malam itu, rumah baru Pak Rahman yang megah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam bertiup perlahan, menyusup melalui celah-celah jendela. Di luar, bulan purnama bersinar terang, tetapi suasana justru terasa mencekam. Pak Rahman duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah tumpukan uang di meja. Ia seharusnya merasa puas, tetapi hatinya gelisah. Suara ketukan samar terdengar dari arah pintu depan. Awalnya Pak Rahman mengira itu angin, tetapi suara itu semakin keras dan berirama. Dengan perasaan was-was, ia berjalan ke arah pintu. Ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia menutup pintu dengan cepat, berusaha mengusir pikiran buruk yang mulai mengganggunya. Namun, kejadian itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa aneh yang semakin sering terjadi. Keesokan paginya, Bu Siti terbangun lebih awal dari biasanya untuk menyiapkan sarapan. Saat ia membuka pintu dapur, ia terkejut melihat segerombolan ayam peliharaan mereka mati bergelimpangan di halaman belakang. Tidak ada luka fisik pada ayam-ayam itu, tetapi matanya melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Mas Rahman, cepat ke sini," panggil Bu Siti dengan panik. Pak Rahman bergegas keluar. Matanya membelalak melihat pemandangan itu. Ia berusaha mencari penjelasan, tetapi tidak ada tanda-tanda serangan binatang buas atau pencuri. Mungkin ini hanya kebetulan, Dik. "Jangan terlalu dipikirkan," kata Pak Rahman, meski suaranya bergetar. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh terus bermunculan. Pohon mangga besar di depan rumah mereka, yang selalu berbuah lebat tiba-tiba layu dan mengering dalam semalam. Air di sumur mereka berubah keruh, meskipun sebelumnya selalu jernih. Anak-anaknya, Andi dan Rini, mulai sering sakit tanpa alasan jelas. Dokter yang mereka datangi pun hanya menggeleng, mengatakan tidak ada penyakit yang terdeteksi. "Bu, tadi malam Rini mimpi buruk lagi. Ada suara perempuan menangis di telinga Rini," kata Rini. Wajahnya pucat. "Anak-anak hanya terlalu lelah. Jangan terlalu dipikirkan," jawab Pak Rahman, meski ia sendiri semakin resah. Namun, mimpi buruk itu tidak hanya dialami oleh Rini. Andi mulai sering terbangun di tengah malam, berteriak seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. "Ayah, ada bayangan hitam besar di pojok kamar Andi tadi malam. Dia hanya berdiri di sana melihat Andi," ucap Andi suatu pagi, matanya sembab karena kurang tidur. Pak Rahman hanya bisa memeluk anaknya,
mencoba menenangkan diri sekaligus keluarganya. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa bayangan hitam itu lebih dari sekadar mimpi buruk. Ketakutan mulai menjalar ke seluruh rumah. Bu Siti yang biasanya tegar mulai sering menangis diam-diam. "Mas, apa ini ada hubungannya dengan apa yang orang-orang bicarakan? Apa benar kita terkena sesuatu karena pesugihan?" Tanyanya suatu malam, suaranya bergetar. Pak Rahman terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Akhirnya ia hanya berkata, "Semua ini hanya ujian, Di. Kita harus kuat." Namun di balik kata-kata itu, Pak Rahman merasa dirinya semakin terpojok. Ia mulai sering terbangun di tengah malam, mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Kadang suara langkah kaki, kadang suara benda jatuh. Tetapi ketika ia memeriksanya, tidak ada apa-apa di sana. Puncak dari semua itu terjadi pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa. Saat keluarga Pak Rahman sedang tidur, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah gudang. Brak! Seolah-olah sesuatu yang besar jatuh dari atap. Pak Rahman bergegas keluar, membawa senter. Ketika ia sampai di gudang, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merasa seluruh tubuhnya membeku. Karung-karung padi yang tersusun rapi tiba-tiba berserakan di lantai. Di atas tumpukan padi terdapat seekor kambing hitam besar dengan mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Pak Rahman mundur dengan gemetar, tetapi kambing itu tidak bergerak. Ia hanya diam, seperti sedang mengamati. Beberapa saat kemudian, kambing itu menghilang begitu saja, seolah-olah tertelan oleh bayangan. Pak Rahman berlari kembali ke rumah. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Bu Siti yang melihatnya panik langsung bertanya, tetapi Pak Rahman hanya menggeleng, tidak mampu menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Setelah kejadian itu, suasana rumah semakin mencekam. Keluarga Pak Rahman seperti hidup dalam bayangan ketakutan yang terus menghantui. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh, dari langkah kaki hingga suara tangisan perempuan yang seolah datang dari dinding rumah. Pak Rahman tahu bahwa semua ini adalah pertanda. Perjanjiannya di tempat keramat Gunung Merapi mulai menagih janji. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa bersalah dan ketakutan terus menggerogoti dirinya. Ia mulai merasa bahwa semua kekayaan yang ia peroleh tidak lagi berarti apa-apa. Kekayaan itu yang dulu ia pikir akan membawa kebahagiaan, kini menjadi beban yang tak tertanggungkan. Namun, ia juga tahu bahwa jalan keluar dari semua ini tidak akan mudah. Dan yang lebih menakutkan, ia belum tahu apa yang akan ditagih sebagai harga dari kesepakatan itu. Kehidupan Pak Rahman dan keluarganya kini berada di titik yang paling genting. Ketakutan melingkupi setiap sudut rumah mereka. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, hingga akhirnya sesuatu yang lebih mengerikan datang menimpa mereka. Malam itu, Pak Rahman dan keluarganya memutuskan untuk menghadiri pengajian di rumah Pak Lurah. Mereka berharap suasana religius bisa mengusir kecemasan yang terus menghantui. Namun, ketika mereka hendak berangkat menggunakan mobil baru Pak Rahman, sesuatu yang tidak terduga terjadi. "Pak, mobilnya kok nggak bisa di starter?" tanya Bu Siti, duduk di samping suaminya. Pak Rahman mencoba lagi. Mesin mobil meraung, tetapi tidak mau menyala. Padahal sebelumnya mobil itu tidak pernah bermasalah. Setelah beberapa kali mencoba, mesin akhirnya hidup. Namun, tepat ketika Pak Rahman menginjak pedal gas, suara aneh muncul dari bawah mobil. Seperti suara logam beradu. "Mas, suara apa itu?" Bu Siti memegang lengan suaminya. Wajahnya tegang. Belum sempat Pak Rahman menjawab, mobil tiba-tiba mati total. Di saat yang sama, lampu-lampu di sekitar rumah mereka padam. Gelap gulita menyelimuti, hanya diselingi oleh kilatan petir di langit. Pak Rahman turun dari mobil untuk memeriksa. Namun begitu ia membuka pintu, ia terhuyung mundur. Di depannya, di bawah hujan yang mulai turun, berdiri bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, sama seperti kambing yang ia lihat sebelumnya di gudang. "Pak, ada apa?" teriak Bu Siti dari dalam mobil. Pak Rahman tidak menjawab. Ia terpaku, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Lalu, dengan suara yang berat dan menggelegar, makhluk itu berkata, "Kau tidak bisa pergi. Janjimu belum lunas." Setelah kejadian itu, Pak Rahman membawa keluarganya kembali masuk ke rumah. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, tetapi ketakutan sudah mencengkeram mereka. Malam itu, suara-suara langkah kaki terdengar mengelilingi rumah, disertai suara-suara aneh seperti rintihan dan tawa kecil yang menyeramkan. Pagi harinya, Pak Rahman memutuskan untuk mencoba meninggalkan desa lagi. Kali ini, ia akan mengantar Bu Siti dan anak-anak ke rumah saudaranya di kota, berharap mereka bisa selamat dari teror yang semakin nyata. Namun, begitu mereka melewati batas desa, kecelakaan misterius terjadi. Mobil mereka meluncur di jalan menurun ketika tiba-tiba remnya tidak berfungsi. "Mas, remnya kenapa?" teriak Bu Siti panik. Pak Rahman mencoba mengendalikan mobil,
Tetapi kendaraan itu meluncur dengan kecepatan tinggi, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Mereka semua selamat, hanya mengalami luka ringan, tetapi kecelakaan itu meninggalkan trauma mendalam. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Ini pasti ada hubungannya dengan pesugihan. Kutukan itu sudah mulai bekerja, kata seorang tetangga dengan nada takut. Setelah insiden itu, Pak Rahman tidak lagi mencoba meninggalkan desa. Setiap kali ia berpikir untuk pergi, rasa takut akan kecelakaan lain menghantuinya. Namun, kutukan itu tidak berhenti hanya pada dirinya. Keluarganya pun mulai merasakan dampaknya. Andi, anak sulung mereka, suatu malam tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Pak Rahman dan Bu Siti mencarinya ke seluruh penjuru rumah, tetapi tidak menemukannya. Ketika mereka hampir menyerah, suara tangis terdengar dari arah sawah. Mereka berlari ke sana dan menemukan Andi berdiri di tengah sawah, wajahnya pucat, matanya kosong. "Andi, ngapain kamu di sini?" Bu Siti memeluk anaknya yang gemetaran. Andi hanya menunjuk ke arah hutan di kejauhan. Dia memanggilku, Bu," katanya dengan suara pelan. "Siapa yang memanggilmu, Nah?" tanya Bu Siti, air matanya mengalir. Namun Andi tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil memeluk ibunya erat-erat. Pak Rahman semakin terpuruk. Ia merasa semua ini adalah akibat dari keputusannya. Kesepakatan yang ia buat di malam ritual itu kini menjadi jerat yang menahan keluarganya. Ia mencoba mencari solusi, tetapi setiap upaya selalu berakhir dengan kegagalan. "Kita harus cari bantuan, Mas. Kalau begini terus, keluarga kita bisa hancur," kata Bu Siti dengan nada putus asa. Pak Rahman mengangguk pelan. "Aku akan pergi menemui Pak Darto. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan." Pak Rahman pergi menemui Pak Darto, orang yang dulu memperkenalkannya pada ritual pesugihan. Namun saat ia tiba di rumah Pak Darto, ia hanya menemukan rumah tua yang kosong. Warga desa mengatakan bahwa Pak Darto sudah lama menghilang tanpa jejak. Merasa putus asa, Pak Rahman akhirnya menemui kuncen desa, Mbah Surti, seorang tetua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. "Mbah, tolong saya, keluarga saya dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Rahman memohon dengan wajah penuh keputusasaan. Mbah Surti memandangnya dengan sorot mata tajam. "Kamu sudah membuat perjanjian dengan yang tak seharusnya, Rahman. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan pengorbanan." Pak Rahman terdiam. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dadanya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa untuk menyelamatkan keluarganya, ia mungkin harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Kutukan itu telah mencapai puncaknya, dan waktunya semakin mendesak. Pak Rahman memandangi rumahnya yang kini terasa seperti penjara. Keheningan malam yang dulu menenangkan kini berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Anggota keluarganya hidup dalam ketakutan, dan setiap suara kecil di malam hari membuat mereka melompat dari tempat tidur. Tidak ada lagi kedamaian di rumah megah itu. Malam itu, setelah kejadian di sawah yang melibatkan Andi, Pak Rahman memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan semua ini terus berlangsung. Ia harus menemukan jawaban, apapun risikonya. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menemui kembali Mbah Surti, kuncen desa, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Saat fajar menyingsing, Pak Rahman berangkat menuju rumah Mbah Surti di pinggir desa. Rumah itu kecil dan sederhana, dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Pak Rahman mengetuk pintu perlahan, berharap mendapatkan jawaban atas kegelisahannya. "Masuk, Rahman, saya sudah menunggumu," kata suara serak dari dalam. Pak Rahman terkejut. Ia belum sempat mengatakan siapa yang mengetuk, tetapi Mbah Surti tampaknya sudah tahu. Di dalam, Mbah Surti duduk di atas tikar tua, dikelilingi oleh dupa yang mengepul dan sesajen kecil. Wajahnya yang keriput memancarkan kebijaksanaan, tetapi ada juga sorot mata tajam yang membuat Pak Rahman merasa tidak nyaman. "Mbah, saya mohon bantuan. Keluarga saya dalam bahaya. Saya sudah mencoba segalanya, tetapi kutukan ini tidak berhenti. Apa yang harus saya lakukan?" Suara Pak Rahman bergetar, mencerminkan ketakutannya. Mbah Surti menghela napas panjang. "Kamu telah membuat kesepakatan yang tidak seharusnya, Rahman. Setiap perjanjian dengan mereka yang tak kasat mata selalu ada harganya, dan harganya seringkali lebih besar dari yang kita bayangkan. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Bagaimana cara menghentikan ini?" tanya Pak Rahman, hampir memohon. "Tidak mudah. Untuk memutus perjanjian itu, kamu harus memenuhi salah satu dari dua syarat," ujar Mbah Surti dengan suara berat. "Yang pertama, kembalikan semua yang telah kamu terima. Uang, harta, kekayaan. Kamu harus kembali ke keadaanmu sebelum perjanjian itu dibuat." Pak Rahman terdiam. Semua yang ia miliki kini berasal dari pesugihan itu. Mengembalikan semuanya berarti kembali ke kehidupan miskin yang dulu ia jalani. Tapi jika itu bisa menyelamatkan keluarganya,
Apakah ia rela melakukannya? Dan syarat kedua, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Syarat kedua jauh lebih berat, kata Mbah Surti, menatap Pak Rahman dalam-dalam. Kamu harus memberikan pengorbanan, sesuatu yang sangat berharga, lebih dari sekadar harta benda. Apa maksud Mbah? Tanya Pak Rahman, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Nyawa Rahman, entah nyawamu sendiri atau nyawa seseorang yang sangat dekat denganmu. Pak Rahman pulang dengan kepala yang berat. Perjalanan dari rumah Mbah Surti terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya seperti membawa beban yang tak terlihat. Sesampainya di rumah, ia melihat keluarganya berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka penuh kecemasan. Mas, ada apa? Apa kata Mbah Surti? Tanya Bu Siti. Suaranya dipenuhi harapan sekaligus ketakutan. Pak Rahman menghela napas, lalu duduk di hadapan mereka. Ia menjelaskan dua syarat yang diberikan Mbah Surti, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya hancur. Jadi, kita harus mengembalikan semuanya? Rumah ini, mobil, tanah, semua yang kita punya? Tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Rahman mengangguk. Atau, ia berhenti sejenak, tidak sanggup melanjutkan. Andi dan Rini masih kecil, Mas. Mereka tidak tahu apa-apa. Kalau kita harus kehilangan segalanya, biarlah, asal mereka selamat, kata Bu Siti. Air mata mulai mengalir di pipinya. Pak Rahman terdiam. Ia tahu bahwa pilihan pertama adalah yang paling masuk akal. Tetapi itu berarti mengakui kegagalannya sebagai kepala keluarga. Seluruh desa akan tahu bahwa kekayaannya berasal dari pesugihan, dan mereka akan menjadi bahan gunjingan selama bertahun-tahun. Malam itu Pak Rahman tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi tumpukan uang di atas meja. Kekayaan yang dulu ia impikan kini menjadi beban yang menghancurkan hidupnya. Apakah semua ini sepadan? Gumamnya pelan. Pikirannya melayang ke malam ketika ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Ia teringat suara lembut, namun mengancam yang berkata, segala sesuatu ada harganya. Kini, ia benar-benar memahami makna kata-kata itu. Ketika matahari mulai terbit, Pak Rahman mengambil keputusan. Ia akan mengembalikan semua yang telah ia terima, berapapun harganya. Namun, ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Makhluk gaib yang telah memberikan kekayaan itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Pak Rahman kembali menemui Mbah Surti. Ia meminta bantuan untuk melakukan ritual pembatalan. Saya akan mengembalikan semuanya, Mbah. Tolong bantu saya. Mbah Surti mengangguk pelan. Baik, Rahman, tetapi kamu harus siap. Mereka tidak akan menerima ini tanpa perlawanan. Kamu harus kuat, karena perjalanan ini akan sangat berat. Pak Rahman mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa takut. Ia tahu bahwa perjalanannya menuju pembebasan baru saja dimulai, dan taruhannya adalah nyawa keluarganya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Pak Rahman merasa seolah dunia di sekitarnya semakin sempit. Kutukan yang menyelubungi keluarganya terus menggerogoti setiap harinya. Tak hanya tubuhnya yang kelelahan, tetapi pikirannya juga terasa terkoyak oleh perasaan bersalah yang tak kunjung reda. Pak Rahman mulai merasa terperangkap dalam dirinya sendiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa keputusan satu malam itu akan mengubah hidupnya dan keluarganya begitu drastis. Ia sering terbangun di malam hari, terjaga dalam gelap dengan suara-suara aneh yang terdengar dari luar jendela. Suara angin yang menderu, tawa-tawa yang teredam, dan bisikan-bisikan yang terasa begitu dekat seolah mengingatkannya akan konsekuensi dari perjanjiannya dengan makhluk yang ia temui di Gunung Merapi. Apa yang sudah aku lakukan? Pikir Pak Rahman saat ia duduk di ruang tamu rumahnya yang sepi. Seandainya aku tahu apa yang akan terjadi, mungkin aku tidak akan pernah melangkah sejauh ini. Bu Siti, yang merasakan perubahan dalam dirinya, mulai bertanya-tanya tentang sikap Pak Rahman. Mereka tidak lagi berbicara seperti dulu. Keintiman yang pernah ada mulai pudar, digantikan oleh keheningan yang penuh ketegangan. Pagi itu, Pak Rahman duduk di kursi kayu yang sudah mulai rapuh di depan rumah. Matanya menatap kosong ke arah sawah yang terbentang luas. Hujan gerimis mulai turun, memberi kesan suram pada suasana pagi yang biasanya cerah. Ia merasa terhimpit oleh beban yang semakin berat. Masing-masing keputusan yang ia ambil selalu berujung pada jalan buntu. Pak Rahman tahu ia harus bertindak. Tetapi tindakan apa yang bisa ia ambil tanpa merusak apa yang telah mereka bangun? Tidak hanya rumah dan kekayaan, tetapi juga keluarganya yang semakin terancam. Rasa bersalah semakin membayangi pikirannya. Apakah ia telah melakukan hal yang benar dengan memilih pesugihan untuk mengatasi kesulitan hidupnya? Ia menatap langit kelabu yang semakin mendung, seolah langit itu menggambarkan hati yang terluka. Kembali ia teringat akan perjuangannya dulu, saat masih menjadi petani miskin, menanam padi yang sering gagal panen, dan hidup dalam ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Ketika itu, semua harapannya terpusat pada satu jalan keluar: pesugihan.
Seandainya aku bisa kembali ke masa itu, gumamnya pelan. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Kekayaan yang seharusnya memberikan kebahagiaan malah membawa kehancuran. Tidak hanya keluarganya, tetapi juga desanya. Semua orang mulai merasa curiga. Warga yang dulu menghormatinya kini mulai menjauhinya, takut akan kutukan yang mengikuti jejak kekayaan Pak Rahman. Setiap malam, Pak Rahman merenung sendirian. Ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi di satu sisi, ia merasa sangat takut dengan konsekuensi yang akan datang. Ketakutan akan kehilangan semuanya, termasuk keluarganya, menghantuinya setiap saat. Terkadang, ia memandang wajah Bu Siti yang penuh kekhawatiran. Wanita yang pernah ia cintai dan harapkan kebahagiaan di masa depan, kini hanya bisa melihatnya dengan tatapan penuh rasa takut. Anak-anak mereka, Andi dan Rini, juga berubah. Mereka yang dulu riang dan penuh semangat, kini terperangkap dalam rasa takut yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Pak Rahman mulai merasa terasingkan dalam kehidupannya sendiri. Meskipun ia berada di tengah-tengah keluarganya, ada jarak yang tak terelakkan, sebuah celah yang terbuka semakin lebar seiring berjalannya waktu. Ia merasa jauh dari mereka, terjebak dalam dunia yang ia bangun sendiri, dunia yang penuh dengan kebohongan dan kutukan. Suatu malam, Pak Rahman kembali terjaga, terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu selalu sama, ia berada di tengah keramaian, dikelilingi oleh orang-orang yang mengutuknya. Di sekitar mereka, ada bayangan besar yang bergerak-gerak, dan setiap kali ia mencoba melarikan diri, bayangan itu selalu mengikutinya. Ia bangun dari tempat tidur, memandang ke arah Bu Siti yang masih terlelap. Di sampingnya, anak-anak mereka tidur dengan damai, tanpa tahu betapa berat beban yang mereka semua tanggung. Pak Rahman keluar rumah, merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Di kejauhan, terlihat gunung Merapi yang menjulang tinggi, menakutkan dengan kepulan asapnya. Ia merasa seperti makhluk gaib yang dulu menjanjikan kekayaan itu sedang menunggunya di sana, siap menariknya kembali. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia berkorban untuk menghentikan kutukan ini? Keesokan harinya, Pak Rahman kembali menemui Mbak Surti. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bersalah dan ketakutan yang semakin mencekam dirinya. Di rumah kuncen yang sederhana, Pak Rahman mendapati Mbak Surti sedang duduk diam, matanya tertutup seolah sedang merenung. "Ada apa, Rahman? Apa keputusanmu sudah bulat?" tanya Mbak Surti tanpa membuka matanya. Pak Rahman duduk di depan Mbak Surti, matanya penuh penyesalan. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Mbak. Semakin saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, semakin saya merasa kehilangan. Kutukan ini semakin menghancurkan hidup kami." Mbak Surti membuka matanya, lalu menatap Pak Rahman dengan sorot tajam. "Kamu sudah memilih jalan yang sulit, Rahman, dan sekarang kamu harus menghadapi akibatnya. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan." Pak Rahman menundukkan kepala, merasakan rasa sakit yang lebih dalam dari sebelumnya. "Saya sudah siap, Mbah. Saya harus menebus kesalahan saya." Mbah Surti mengangguk pelan. "Kamu harus kuat, Rahman. Pilihanmu sudah jelas. Yang penting sekarang, apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya?" Pak Rahman menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ia tahu, jalan yang harus ditempuh sekarang tidak akan mudah. Namun, ia sudah tidak bisa mundur lagi. Keputusannya sudah diambil, tidak ada jalan kembali. Kini, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, menebus semua yang telah terjadi dan menerima kenyataan, apapun itu. Dengan perasaan yang campur aduk, Pak Rahman kembali ke rumah, siap untuk menjalani apa yang telah dipilihnya. Ketika ia melihat keluarganya, hatinya semakin berat. Namun, di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang tetap bertahan, bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka, meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Kini, waktu untuk menghadapi kenyataan semakin dekat, dan perjalanannya menuju pembebasan semakin mendekat. Keputusan Pak Rahman untuk mengakhiri kutukan yang membelenggu keluarganya membawa dia ke titik puncak yang tidak bisa dihindari. Setelah menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan diri secara fisik dan mental, saatnya tiba untuk menjalani ritual besar yang akan mengakhiri semua penderitaan mereka, meskipun itu mungkin juga akan menambah penderitaan baru. Pagi itu, langit tampak suram, seperti menandakan datangnya sesuatu yang besar. Pak Rahman kembali mengunjungi Mbah Surti. Kuncen desa itu telah menyiapkan segala sesuatunya. Dupa, sesaji, dan berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk ritual tersebut. Mbah Surti memandang Pak Rahman dengan tatapan yang dalam, seolah ia sedang menilai kesiapan hati pria itu. "Apakah kamu siap?" tanya Mbah Surti pelan, suaranya serak seperti angin yang berhembus melalui celah-celah kayu tua. Pak Rahman menatapnya, matanya penuh tekad meskipun hati kecilnya meronta. "Saya siap, Mbah. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Saya tidak ingin anak-anak saya, istri saya, dan desa ini terus dihantui kutukan ini." Mbah Surti mengangguk pelan. "Ingat, Rahman, ini bukan hanya soal harta atau benda. Ini lebih besar dari itu.
Apa yang kamu lakukan di sini akan menentukan bukan hanya nasibmu, tetapi nasib semua orang yang terlibat. Pak Rahman mengerti. Ia tahu bahwa pengorbanannya harus lebih dari sekadar tindakan fisik. Ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Namun, ia sudah tidak peduli lagi. Yang penting adalah mengakhiri penderitaan keluarganya. Ritual dimulai saat matahari mulai terbenam. Mbah Surti memimpin doa dan mantra yang tak dikenal. Suara-suara aneh bergema di sekitar mereka. Suasana hening, hanya terdengar desir angin dan gemericik air sungai yang mengalir di dekatnya. Pak Rahman berdiri di tengah lingkaran yang telah digambar dengan batu dan dupa. Matanya tertutup, hatinya berdebar kencang. Dengarkan kami, makhluk gaib yang menguasai kekayaan ini. Kami datang untuk memutuskan perjanjian ini. Suara Mbah Surti menggema, penuh wibawa. Pak Rahman merasakan udara sekitar berubah menjadi tebal dan berat. Sesuatu yang tak terlihat, namun begitu terasa, melingkupi mereka. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk yang selama ini memberikan kekayaannya. Makhluk yang kini seolah menunggu saat untuk menuntut harga. Jangan coba kabur, Rahman. Bisik suara yang dalam dan serak, terdengar seperti datang dari kedalaman bumi. Suara itu menggetarkan seluruh tubuhnya, dan Pak Rahman merasa kakinya mulai goyah. Di sekeliling mereka, langit semakin gelap. Awan hitam menggulung dan udara menjadi semakin dingin. Sesuatu yang tak kasat mata mengelilingi Pak Rahman, membuatnya merasa tercekik. Makhluk itu ada, dan ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Rahman memejamkan mata, berusaha mengendalikan ketakutannya. Ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ia harus memilih nyawanya atau nyawa orang yang lebih berharga. Dengan suara lirih, Pak Rahman mengucapkan kata-kata yang telah disiapkan sejak lama. Ambillah nyawaku, hancurkanlah kutukan ini. Saya rela membayar harga apapun. Tiba-tiba, tubuh Pak Rahman terasa sangat ringan, seolah ia terangkat dari tanah. Mata hatinya terbuka, dan ia melihat bayangan gelap yang bergerak mengelilinginya. Bayangan itu mulai merasuk, seperti akar yang mencengkeram jiwa dan tubuhnya. Ia bisa merasakan energi yang berputar di dalam dirinya, bergejolak dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk gaib itu mulai muncul di hadapannya. Sebuah wujud hitam yang kabur, tetapi tampak jelas dalam kekuatan dan kegelapannya. Suara yang memerintah keluar dari mulut makhluk itu. Kamu telah memilih dengan bijak, Rahman. Harga yang harus dibayar adalah nyawa, tetapi bukan hanya nyawamu yang akan kami ambil. Kami akan mengambil lebih dari itu. Pak Rahman merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa pengorbanan yang ia buat akan mengubah segalanya. Ia mendengar jeritan lirih dari kejauhan. Suara yang datang dari keluarganya, suara yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Namun, ia sudah tidak bisa mundur. Ia mengangkat tangannya, menatap ke arah makhluk itu, dan berteriak dengan sekuat tenaga. Ambillah semuanya, asalkan keluargaku selamat. Makhluk itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan permintaan Pak Rahman. Tiba-tiba, suara tertawa terdengar, menggelegar dan menakutkan. Suara itu seperti berasal dari kedalaman yang sangat jauh, dari dimensi yang tak terjangkau oleh akal manusia. Kamu terlalu naif, Rahman, mengira bahwa pengorbanan ini akan mengakhiri segalanya. Kami akan mengambil lebih dari yang kamu bayangkan. Namun Pak Rahman tidak peduli. Ia sudah membuat keputusan. Ia merasa tubuhnya mulai rapuh, nyawanya seolah ditarik oleh kekuatan yang luar biasa. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai kehilangan kendali. Namun, satu hal yang tetap ada dalam pikirannya adalah keluarganya. Ia tahu bahwa mereka akan selamat, dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya bisa tenang dalam detik-detik terakhir hidupnya. Pada akhirnya, Pak Rahman jatuh tersungkur ke tanah. Mbah Surti segera menghampiri, melanjutkan mantra-mantra penutup untuk memastikan ritual itu selesai. Namun ada sesuatu yang berbeda. Setelah kepergian Pak Rahman, suasana desa tidak berubah begitu saja. Ada kekosongan yang mengisi udara, dan ketegangan masih terasa di setiap sudut. Meski Pak Rahman telah mengorbankan dirinya, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Sebuah bayangan gelap masih menghantui mereka, dan desa itu tetap terperangkap dalam rasa takut yang mendalam. Kini, tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pengorbanan Pak Rahman cukup untuk menghentikan kekuatan gaib yang telah menguasai hidupnya? Atau adakah harga lain yang lebih mahal yang harus dibayar? Pak Rahman mungkin telah menghilang, tetapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan desa itu. Mbah Surti, yang kini semakin tua, terus mengingatkan mereka untuk tidak pernah menganggap enteng kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Mungkin, kutukan yang belum sepenuhnya hilang akan terus menghantui mereka selamanya. Kehidupan di desa lereng Gunung Merapi tak pernah sama lagi setelah kepergian Pak Rahman. Cerita tentang pengorbanan pria itu menyebar dengan cepat.
Namun seperti halnya kisah-kisah mistis lainnya, kejelasan akhir cerita itu tetap kabur, terbungkus dalam selubung ketakutan dan kepercayaan yang mendalam. Keluarga Pak Rahman, yang ditinggalkan dengan kekosongan mendalam, perlahan-lahan mulai mencoba mengatasi kehilangan yang menyayat hati. Bu Siti, meskipun hatinya penuh luka, berusaha untuk tetap tegar demi anak-anak mereka. Namun, tak ada yang bisa menghapus bayang-bayang masa lalu yang masih menghantui mereka. Andi dan Rini yang sebelumnya ceria, kini menjadi lebih pendiam dan sering terjaga malam hari, terkejut oleh mimpi buruk yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka tak pernah melupakan apa yang telah terjadi, meskipun mereka berusaha hidup seperti biasa. Namun, meskipun Pak Rahman telah mengorbankan dirinya, kutukan itu belum benar-benar hilang. Keanehan-keanehan masih terjadi di desa itu. Setiap kali malam tiba, angin yang datang dari Gunung Merapi terasa lebih dingin, dan suara gemerisik yang tidak bisa dijelaskan seakan-akan bergema di setiap sudut desa. Bahkan di rumah Pak Rahman yang kini kosong, suasana terasa gelap, penuh dengan misteri yang tak terungkap. Bu Siti yang sering duduk di beranda rumah, menatap ke arah Gunung Merapi, merasa ada yang hilang dari dirinya. Suatu rasa yang mengusik jiwa, sebuah kekosongan yang mendalam. Meski hidup mereka tak lagi berada dalam kekayaan yang tiba-tiba datang, ada sesuatu yang masih terasa janggal. Keadaan yang mereka alami pasca kepergian Pak Rahman seolah tak sepenuhnya bebas dari kutukan yang menyelubungi mereka. Suatu malam, Bu Siti bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Rahman berdiri di depan rumah mereka, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali mereka berpisah. Wajah Pak Rahman tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam matanya, sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Suara lembut Pak Rahman terdengar di telinganya. "Aku pergi untuk menebus semuanya, Bu Siti, tapi kutukan ini belum selesai." Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.